Ini guys salah satunya. Kadang saya masih makan dengan sumpit. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, ini ya kebiasaan misalnya ini TKW dari Hong Kong setelah pulang Indonesia gitu kan. Pasti kalau saya sendiri gitu, saya pribadi, saya itu di Hong Kong itu hampir 12 tahun gitu ya guys ya, hampir 12 tahun. Dan sekarang saya sudah pulang Indonesia. Maksudnya itu gini ya, pertama saya pulang, bahkan sampai sekarang saya udah hampir 4 bulan itu, saya itu kan tinggalnya di Wonosobo. Wonosobo itu dingin ya guys ya, daerah saya itu daerah dingin, dataran tinggi Dieng gitu kan, dingin ya. Dan saya sampai di sini baru 4 bulan di rumah ini, saya belum berani mandi dengan air dingin. Swear ya guys ya, beneran. Soalnya saya pernah dulu gitu ya, dulu waktu kadang saya cuti dulu ya, 4 tahun sekali saya cuti, terus saya pulang ke Indonesia gitu, terus saya mencoba memberanikan diri gitu ya, mandi dengan air dingin gitu. Dan ternyata setelah saya nekat ya, maksudnya emang kalau yang misalnya nggak pernah ke luar negeri ataupun misalnya biasa hidup di Jakarta, dan Jakarta itu kan panas ya, Yogyakarta juga panas. Nah kalau Wonosobo itu dingin ya, mungkin itu masih bisa misalnya kalau pulang kampung mandi dengan air dingin itu masih bisa. Nah kalau dari luar negeri, apalagi dari yang negara yang ada musim dinginnya, apalagi kalau misalnya negara yang ada musim salju. Kalau Hong Kong itu ada musim dingin tapi nggak ada salju. Nah saya pernah maksudnya ya pengen gitu mandi dengan air. Kalau air di kampung itu kan segar, apa itu kasarane banyu tok gitu ya, air dari sumber alami gitu ya, langsung gitu kan, jernih gitu. Nah saya setelah habis mandi dengan air dingin, saya itu langsung masuk angin gitu guys, langsung bener-bener masuk angin. Nah saya jadi trauma gitu ya, makanya sampai sekarang saya belum pernah atau nggak mau dia takut trauma, soalnya masuk anginnya itu jadi nanti kalau malah kebiasaan setelah mandi air dingin saya masuk angin, nah, saya takut gitu ya, karena sakit itu bener-bener nggak enak gitu ya. Nah terus sampai sekarang saya belum berani mandi dengan air dingin. Saya harus pakai air hangat gitu ya. Alhamdulillah ada pemanas air gitu ya, di kamar mandi gitu ya. Kalau enggak, saya takutnya nanti masuk angin malah sakit gitu kan, malah parah. Nah kemudian pas pertama makan di kampung gitu, di rumah gitu kan, kalau di Hong Kong itu kebiasaan kan pakai sumpit ya guys ya. Nah jadi saya itu ke bawah. Nah kadang kalau makan itu saya sering masih pakai sumpit. Nah di rumah juga ada sumpit gitu ya. Nah terus kalau TKW kerja itu kan orangnya pasti bersih ya, karena kalau nggak bersih itu kan dimarahin bos, dimarahin majikan. Nah di rumah pun saya orangnya dari dulu saya rajin gitu ya, maksudnya kalau lihat kotor sedikit atau halaman rumah kotor gitu tuh saya pasti selalu sapu, bahkan lantai rumah pun setiap hari saya pel gitu ya. Nah itu adalah yaitu kalau kebiasaan yang positif gitu ya. Nah tapi kalau sumpit itu pasti kamu akan diketawain gitu ya. Tapi emang soalnya di Hong Kong itu, di negara-negara Cina kan pasti emang makan itu pakai sumpit kan. Walaupun dulu pertama nyampe di Hong Kong itu belum bisa pakai sumpit, tapi terus belajar gitu ya. Dan itu ya satu, air dingin saya belum berani mandi dengan air dingin. Kebersihan saya pokoknya tiap hari ngepel rumah saya sendiri gitu ya. Pokoknya itu seperti standar orang Hong Kong gitu ya. Terus pakai sumpit ya, seperti itulah, memang kenyataannya seperti itu.
Oke guys, nggak tahu juga kalau yang lain-lainnya kan bisa pasti akan merasakan perbedaan gitu ya. Walaupun ya mungkin kalau dari Indonesia ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura juga kalian kan juga tetap harus menyesuaikan kan, maksudnya pasti kalian akan mengikuti kebiasaan orang luar negeri tersebut. Nah, karena saya sudah lama di Hong Kong, jadi kan pulang pun kayak masih kagok melakukan ya, padahal saya kan misalnya padahal kan memang asli orang Indonesia gitu ya. Kalau dulu zaman sekolah itu bahkan bangun pagi, bangun subuh, mandi air dingin itu berani. Kalau sekarang saya belum berani ya guys ya. Saya itu kalau udah trauma itu takut ya guys ya, karena saya pernah masuk angin terus saya sakit panas gitu ya, sakit panas jadi terus nanti asam lambung, mah gitu, jadi saya trauma banget gitulah. Makan pakai sumpit. Terus kalau kebersihan pasti kalian yang dari luar negeri itu biasa bersih. Kalau nggak bersih, majikan itu pasti gini pasti begitu pula Indonesia. Pasti kalian rasa bersih, rasa semangat kebersihan itu pasti akan terbawa di rumah kalian gitu ya. Pasti kalau orang ke luar negeri itu orangnya rajin, nggak mungkin, karena kalau kamu malas kamu nggak bakalan diterima kerja di luar negeri gitu ya. Terus kalau masalah makanan sih ya, kalau makanan itu gampang menyesuaikan gitu ya, kalau makanan gitu ya, karena emang lidah orang Indonesia itu pasti tetap nggak akan bisa lepas dari gorengan. Pokoknya kalau makanan lebih suka masakan Indonesia gitu, walaupun di Hong Kong pun yang dicari kan tetap makanan Indonesia gitu, walaupun ya kita sering ibaratnya kuliner makanan Hong Kong gitu ya. Menurut saya makanan Hong Kong itu nggak begitu enak, nggak begitu nikmat, itu menurut saya. Tapi kan kalau menurut orang Hong Kong kan itu nikmat banget gitu. Nah ya seperti juga kalau masalah lidah itu tetap lidah kampung gitu ya kalau masalah makanan ya. Tapi kadang juga sering kangen masakan Hong Kong gitu, makanan Hong Kong itu kadang sering ada kangen gitulah. Tapi tetap makanan Indonesia terenak gitu ya. Walaupun mungkin di Hong Kong itu ada masakan Padang, ada restoran Padang, ada tempe penyet, ada ayam geprek apa gitu kok. Kalau yang di toko-toko Indonesia gitu tetap itu lebih enak yang restoran di Indonesia, di negara Indonesia asli. Karena kalau yang restoran di Hong Kong itu emang mereka menjual makanan Indonesia gitu kan, tapi kan yang masak itu kan kadang misalnya bakso saja ya, bukan ya, kayak pecel lele kayak itu kan yang masak orang Jawa Timur. Biasanya CC-nya mereka juga punya ART yang pemilik toko-toko orang Indonesia itu. Kadang kan rasa pecel lele Jawa Timur dengan Jawa Tengah pun beda, jadi kadang nggak pas gitu ya. Tapi kan mau nggak mau ya emang adanya seperti ya, kita otomatis kan masa kita harus lari ke tempat jauh gitu kan. Kalau libur kan juga misalnya kalau saya harus ke Causeway Bay, harus kemana, itu kan transportnya itu kan mahal gitu ya. Nggak semua TKW itu di Causeway Bay, nggak semua di Yuen Long, nggak semua di Mongkok gitu kan, beda-beda. Nah sedangkan pusat oleh-oleh ataupun pusat makanan Indonesia itu kebanyakan di Causeway Bay, di Dong Loan, itu nama Chinese-nya itu, nama formalitasnya Causeway Bay gitu ya. Nah itu pun nggak begitu enak menurut saya gitu ya. Itu yang kalau Victoria Park itu kan di Causeway Bay lah, itu kan tempat berkumpulnya orang-orang TKW Indonesia, bahkan karena di sana konsulat Indonesia juga di Causeway Bay, tempat pembuatan paspor juga di Causeway Bay. Dan kalau visa itu kan Wan Chai sama Causeway Bay itu dekat gitu ya, paling 10 menitan gitu ya. Oke, jangan lupa ya guys ya, like, share, and subscribe. Nah oke guys, kalau masalah mall di Hong Kong dengan mall di Indonesia itu sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Kalian itu makanya kalian selama di luar negeri di Hong Kong itu nggak usah suka shopping, soalnya di Indonesia itu sudah ada Shopee, Lazada itu semua, atau bahkan ke mall Indonesia pun udah bagus-bagus. Bahkan masalah baju juga fashion gitulah, kan juga kayak jam tangan, kayak emas gitu
mending sebaiknya kalian sepatu juga jangan terlalu membeli branded dari maksudnya dari tempat kamu kerja gitu, karena semua di Indonesia udah tersedia banyak gitu ya. Bahkan yang misalnya kayak tas KW di Indonesia pun udah banyak. Kalau di Hongkong itu kan gudang tas KW itu di Mongkok, itu semua itu KW guys ya, bukan apa ya, walaupun mungkin mereknya apa itulah, Prada lah apa, tapi kalau sekelas kayak TKW kayak TKW gitu kan nggak mungkin mereka memberi yang ori, walaupun mungkin ori itu aspal gitu asli tapi palsu. Karena kalau misalnya brand-brand terkenal itu kan harganya itu bukan hanya puluhan juta ya, miliaran, bukan hanya ratusan juta, kayak Rolex, Prada, terus apa itu Louis Vuitton, Hermes, apalagi itu kan. Nah kalau kalian pingin mencari yang KW itu di Indonesia itu udah banyak, atau bahkan sepatu, atau bahkan gamis, aksesoris, semua Indonesia itu udah kaya, Indonesia sudah tersedia semua. Jadi kalian intinya itu fokusnya nyari duit, karena kalian selama di Hongkong itu pasti pikirannya saya punya gaji, ingin membeli apapun, ingin makan di restoran manapun bisa. Nah makanya ketika pulang ke Indonesia pasti kalian akan kaget, apalagi misalnya suaminya ini nggak punya penghasilan, atau suaminya itu nggak punya penghasilan tetap gitu. Begitu kamu pulang kampung kamu akan kaget, apalagi misalnya kalian terus jalan-jalan, healing, shopping ke mall, ataupun ke wisata Indonesia itu udah bagus, udah sekelas luar negeri, kalian juga pasti akan merasa sayang. Oh iya, yang kenapa saya banyak shopping di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura. Pasti kalian kayak gitu ya, karena kita itu tetap fokusnya harus ngumpulin duit ya. Nabung itu perlu untuk buka usaha di kampung, jangan lama-lama di luar negeri, maksudnya begitu.